Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam pembelajaran fisika. Dan hari ini kita mau belajar tentang pemuaian zat. Jadi kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang suhu, sebenarnya apa sih hubungannya pembelajaran suhu dengan pemuaian zat? Nah, jadi pemuaian zat itu adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Jadi maksudnya begini, nak. Kalau contohnya temperatur atau suhunya kita naikkan, artinya benda tersebut akan semakin panas. Nah, hal ini mengakibatkan akan terjadinya pertambahan ukuran dari suatu benda. Tapi kalau contohnya suhunya kita turunkan, artinya bendanya kita dinginkan, maka yang terjadi akan berkurangnya ukuran suatu zat. Nah, peristiwa bertambah dan berkurangnya ukuran suatu zat itulah yang dinamakan dengan pemuaian zat. Nah, jadi pemuaian tersendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni ukuran awal, kenaikan suhu, serta jenis zatnya. Maksudnya jenis zat ini beda bertambahnya ukuran besi dengan pertambahan ukuran dari contohnya logam lain seperti tembaga. Nah, besi dan tembaga ini merupakan jenis benda yang berbeda. Oleh karena itu, pertambahan ukurannya juga akan berbeda. Sama seperti kita membandingkan pertambahan ukuran yang terjadi pada besi dengan karet. Zat kita sudah tahu ada 3 macam. Ini zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, masing-masing zat tersebut, kalau suhunya kita rubah, maka akan terjadi pemuaian zat. Pemuaian apa saja yang terjadi? Kalau di zat padat akan terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di zat cair ada pemuaian volume. Di zat gas hanya terjadi pemuaian volume. Karena zat cair dan gas itu kan nggak bisa kita hitung panjang dan luasnya. Kita hanya bisa menghitung volume di pemuaian zat cair dan di gas. Nah, yang hari ini mau kita bahas adalah pemuaian pada zat padat, khususnya tentang pemuaian panjang dan pemuaian luas. Jadi pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contohnya yang sering kita temukan adalah permukaan rel kereta api. Kalau kita lihat sambungan rel kereta api itu ada dibuat celah. Nah, supaya apa celah ini dibuat? Karena pada siang hari, yang artinya suhu permukaan bumi ini akan semakin meningkat atau semakin panas, maka rel tersebut ketika suhu semakin meningkat, dia akan mengalami pemuaian panjang. Panjang dari rel tersebut akan bertambah, sehingga waktu suhu naik, permukaan rel tidak patah karena dia memiliki celah untuk perpanjang permukaannya. Nah, contoh lainnya adalah jendela. Biasanya jendela dan pintu itu dipasang memiliki agak sedikit renggang karena untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian panjang ketika suhu semakin meningkat atau semakin panas. Nah, pemuaian panjang sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor juga, yaitu panjang awal bendanya atau L0, perubahan suhu atau delta T. Yang ketiga ada koefisien muai panjang bahan. Nah, koefisien muai panjang ini bergantung terhadap jenis apakah bahan yang kamu gunakan. Jadi tadi kan Miss ada bilang bahwa koefisien muai panjang itu adalah suatu ketetapan yang nilainya berbeda-beda tergantung dengan nama bahannya. Perhatikan tabelnya, yang pertama ini ada aluminium. Nah, aluminium ini memiliki koefisien muai panjang yakni 25 kali 10 pangkat minus 6. Contoh lainnya ini ada kaca. Nah, kaca dia memiliki koefisien muai panjang 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kan 10 pangkat minus 6. Nah, ini angka seperti ini bakal sering kalian jumpai di soal nanti. Jadi, supaya kalian mengerti maksudnya 10 pangkat minus 6 itu apa, coba konsentrasi biar kalian paham, diterangkan. Nah, contoh kita ambil yang pertama ini ada aluminium, yakni 25 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 10 pangkat minus 6 ini, nah, artinya ada 6 angka di belakang koma. Nah, 10 pangkat minus, minus ini menandakan dia bilangan desimal. Makanya Miss bikin duluan 0, ya kan? Nah, dia harus ada 6 angka di belakang koma, jadi kamu sediakan 6 angka, 6 tempat untuk kamu isi nantinya di belakang koma. Kalau seperti ini udah Miss garisi ya, ada 6 garis artinya 6 angka. Nah, langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus bikin dahulu 0, karena dia kan pangkat minus, berarti tanda angka desimal langsunglah bikin 0, Nah, langkah kedua,
setelah kamu sediakan 6 tempat tadi untuk di belakang koma, 6 angka di belakang koma, kamu harus tulis terlebih dahulu angka yang ini. Tulis angka ini, yang ini di paling belakang. Berarti karena 25 ini kan udah terdiri dari 2 angka ya kan? Nah, berarti angka kosong yang harus kamu isi adalah 4 angka. Ya, ini isilah 4 angka yang kosong tadi, 4 tempat yang masih kosong ini dengan angka 0. Berarti kalau kita hitung, total semua angka di belakang koma itu ada 6-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga contohnya Miss ambil kaca Pirex. Nih, kaca Pirex ini memiliki koefisien muai panjang, ini 3 kali 10 pangkat minus 6. Ini kan 10 pangkat minus 6 artinya 6 angka di belakang koma. Berarti kamu harus sediakan 6 angka di belakang koma. Nah, tanda minus dia menandakan bilangan desimal atau harus kamu bikin 0, terlebih dahulu. Oke. Lalu langkah kedua, lihat angka yang di depannya. Nah, karena angka yang di depannya hanya angka 3, yang berarti hanya terdiri dari satu angka, kamu tulislah angka 3 di paling belakang. Nah, setelah kamu isi angka 3 paling belakang, tadi kan kamu harus isi 6 angka. Ini udah kamu masukkan nih angka 3 paling belakang. Berarti harus ada 5 angka lagi yang kamu isi di depannya. Isilah semua dengan angka 0. Oke, hitunglah berapa angka di belakang koma yang sudah kamu punya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi artinya 3 kali 10 pangkat minus 6 itu sama seperti 0,000003. 25 kali 10 pangkat minus 6 itu artinya 0,000025. Perhatikan. Nah, kalau contohnya Miss umpamakan benda yang pertama ini adalah kepingan seng. Nah, kepingan seng ini memiliki panjang P dengan lebar L. Nah, jadi waktu suhu bumi, permukaan bumi semakin naik di siang hari menjadi semakin panas, maka kepingan seng ini akan mengalami pertambahan panjang. Ya, ini mulai dari panjangnya juga akan bertambah panjang, lebarnya juga akan bertambah. Sejauh delta P dan delta L. Ya, ini pertambahan panjang dan pertambahan lebarnya. Nah, otomatis kalau panjangnya bertambah, lebarnya bertambah, maka akan ada yang namanya pertambahan luas. Ya kan? Nah, kalau contohnya awalnya luasnya hanya sekitaran kotak ini, untuk gambar yang kedua setelah bertambah panjang, kan kotaknya ini semakin besar. Dia menandakan luasnya akan semakin besar. Berarti terjadilah pemuaian luas. Oke, nah jadi untuk menyelesaikan soal tentang pemuaian luas, kamu harus gunakan, kalau yang ditanya adalah pertambahan luasnya, berapa banyak, berapa luas bertambah, maka kamu gunakan delta A sama dengan beta, yang ini bacanya beta ya nak, beta kali A0 kali delta T. Nah, di mana A0 itu luas permukaan awalnya, ya ini luas bangun awalnya ini, yang ini berapa, ya kan? Kalau ini persegi panjang, kamu berarti kalikan P kali L untuk mencari luasnya. Nah, delta A itu pertambahan luasnya. Lihat yang ini, yang delta P ini, yang di luar kotak yang kecil ini. Nah, ini semua adalah pertambahan luas dari bangun kamu. Sementara untuk semua kotak yang ini, semua isi kotak yang besar ini itu adalah luas akhirnya. Berarti A0 luas awal benda, delta A pertambahan luas, beta itu koefisien muai luas. Ingat ya nak, koefisien muai luas. Yang kamu harus perhatikan, beta itu bernilai sama dengan 2 alfa. Delta T juga artinya perubahan suhu. Tadi kan ada luas akhir yang Miss bilang yang di dalam lingkaran besar, kotak besar tadi kan. Nah, luas akhir itu sama seperti luas awal ditambah dengan pertambahan luasnya. Jadi kalau contohnya kita masukkan persamaan 2 ini ke persamaan 1 tadi, maka kita dapat rumus untuk mencari luas akhir itu sama dengan A0 atau luas awal dikali 1 tambah beta kali delta T. Nah, karena ini dalam kurung, kamu kerjakan dulu nanti yang di dalam kurungnya nak ya. Ingat delta T itu T2 kurang T1 atau T akhir dikurang T awal. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal nih. Contoh soal pertama katanya sebuah benda terbuat dari baja yang memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Untuk mempermudahnya kita tulis dulu yang diketahui.
Nah, diketahui itu ada panjang mula-mula, panjang awalnya ini 1000 cm. Ingat ya, satuan panjang itu adalah meter, berarti harus kamu rubah yang 1000 cm ini ke meter, dapatlah 10 meter. Nah, lanjut di sini dikasih tahu perubahan suhu 50 derajat Celcius. Jadi di soal ini dia tidak memberitahu nak berapa suhu awal dan berapa suhu akhirnya, tapi dia langsung memberitahu perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Nah, untuk alfa ini, lihat dari tabel tadi, koefisien muai panjang baja itu berapa? Ya, ini sekitar 12 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius pangkat minus 1. Nah, minus 1 ini artinya per ya, nak ya. Ingat ya, koefisien muai panjang kan satuannya tadi per derajat Celcius kan? Nah, karena yang ditanya adalah berapa pertambahan panjangnya, kan tadi ada dua rumus nih, delta L dengan L. Kalau pertambahan panjang yang ditanya, berarti kamu pakai rumus yang pertama, yakni delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, atau alfa kali L0 kali delta T. Sama ini ya, nak ya, cuman susunannya aja yang dirubah. Nah, berarti kamu masukkan semua angkanya, dapatlah kan 10 dikali 12 dikali 50 itu kan hasilnya 6000. Nah, berarti sisa 6000 kali 10 pangkat minus 6. Nah, yang perlu kamu ingat, nak, di sini kan ada 3 nolnya kan? Nah, supaya bentuknya menjadi lebih sederhana, 3 nol ini kamu matikan, kamu kurangilah pangkatmu minus 6 ini dengan 3, dengan sebanyak berapa banyak nolmu. Karena di sini kamu punya 0,3, berarti kamu kurangi di sini 3. Nah, berarti kan kalau contohnya minus 6, udah kita matikan pangkatnya, berarti itu seperti minus 6 tambah 3 ya kan, untuk mengurangi minus 6 ini, berarti jadinya lah 10 pangkat minus 3. Nah, untuk contoh soal kedua, katanya pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat yang luasnya 10 meter kuadrat, nah, apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang besi tersebut sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukanlah luas pelat tersebut. Kita tulis diketahuinya, katanya A0, yakni luas awalnya, luas mula-mula 10 meter kuadrat. Suhu awalnya katanya 30 derajat Celcius. Suhu akhirnya menjadi 90 derajat Celcius. Dan diberitahu koefisien muai panjangnya itu 0,000012 derajat Celcius, ya kan? Nah, ingat kita mau cari terlebih dahulu berapakah perubahan suhunya. Berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya ini 90 derajat Celcius. Berarti jadinya 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Oke. Nah, tadi kan sudah Miss bilang nilainya beta atau koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali alfa, ya kan? Maka kamu kalikanlah. Tadi kan yang diberitahu sini masih koefisien muai panjang. Sementara yang ditanyanya luas. Berarti kamu harus cari dulu betanya. Berarti beta itu kan nilainya 2 alfa. Sama dengan kamu kalikanlah 2 kali nilai alfanya, dapatlah 0,000024. Karena yang ditanya adalah tentukan luas akhirnya, ini ada rumus nih yang atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas ditanya perubahan luas, pertambahan luasnya. Kalau yang di bawah yang ditanya adalah luas akhir. Berarti kamu pakai rumus yang di bawah ya. Nah, luas sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T. Oke, udah jadi kamu masukkan semua angkanya, A0-nya 10 dikali 1 tambah beta kamu masukkan, delta T-nya juga. Ingat karena ini dalam kurung, kamu kerjakan duluan dalam kurung. Dan ini ada tanda tambah dengan kali, berarti kamu harus kerjakan dulu yang kali. Kamu kalikanlah 0,00024 dengan 60, dapatlah nanti 0,00144. Nah, 1 ditambah ini kan jadinya 1,00144. Seperti pertambahan biasa ya. Berarti sisa kamu kalikan aja 10 dikali 1,00144. Dapatlah 10,0144 meter kuadrat. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Miss harap kalian dapat mengerti. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Atau bila perlu supaya lebih jelas lagi, kamu boleh WA pribadi Miss apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.